Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Yahdani Maji dengan NIM 2020536164. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif pertemuan 12 kuantitatif research. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh rumusan masalah ini yaitu oleh Bobby dikemukakan pada 2005. Adapun rumusan masalahnya yaitu adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini, sistem core banking tampaknya menggunakan akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem regency. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived change of use, relevansi pekerja, normal subjektif, dan komputer self-efficiency yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, normal subjektif, dan computer self-efficiency dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validasi dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, G-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu penelitian untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsip, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-rata, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini ada gambar komponen dan proses penelitian kuantitatif. Gambarnya bisa dilihat.
Ada pengujian instrumen, pengembangan instrumen, format sampel, rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan saran. Untuk akhirnya kesimpulan dan saran. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahnya. Masalah yang akan dicari pemecahnya dirumusan dalam bentuk kalimat tanya, reason question, yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Di sini contoh ruang lingkup masalahnya dikemukakan oleh Bobby pada tahun 2005, yaitu pada masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer, safe efficiency, normal subjektif, perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pertanyaan masalah yang ada dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang terdiri sendiri. Contoh rumusan masalah deskriptif: A. Berapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi? B. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible? C. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perancangan BCP? Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaat aplikasi CRM Indosat pasca membentukkan proses bisnis tersebut? Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dari 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif: apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif yaitu apakah keharusan menggunakan sistem pengarah pada ketidakpuasan? Di sini menurut Pak Sugiono, bentuk masalah dikelompokkan menjadi 3, yaitu deskriptif, masalah komparatif, dan masalah asosiatif. Dan di sini juga ada terdapat contoh-contohnya. Contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitif. Sumbernya dari David Bobby, berjudul Studi Kepuasan Penggunaan Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ
pada tahun 2005. Saat ini pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi yang dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mustahil adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan menangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerima oleh pengguna akhir rendah yang melambangkan tingkat kepuasannya rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan, namun ketidakpuasan pengguna akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekaan perhatian pada sisi teknologi saja dapat suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia sama pentingnya untuk mendapat perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi asimpensi model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self efficiency dan end user computing function. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisa jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang membuat kaitan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa depan, yang di masa akan datang. Variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti seseorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih. Karena pada prakteknya, penelitian akan mengaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah suatu yang biasa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifatnya berubah-ubah. Variabel adalah suatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau skala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama variabel bebas, independent variable. Biasanya disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variables atau ring-head shade variables (RHS). Merupakan hasil manipulasi penelitian, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Yang kedua, variabel terikat, independent variable. Dependent variable disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left hand side variable atau disebut dengan LHS. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif.
Yang pertama, variabel kualitatif adalah penunjukan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan dalam menganalisis data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini. Bila mana akan menggunakan mode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara memberikan skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Yang kedua, variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium atau lain-lain yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Di sini ada juga macam-macam data variabel. Yang pertama, berdasarkan kategori, ada disebut juga binary, yang di dalam kategori ini ada binary yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan. Contoh, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. 1 sama dengan sangat puas, 2 sama dengan puas, 4 sama dengan kurang puas, 5 sama dengan tidak puas, 6 sangat tidak puas. Yang ketiga yaitu variabel ukur. Memiliki bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu interval, merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya, untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celcius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satu skala. Perbedaannya hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak, contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel tidak memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya dari segi validitas atau kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat mengukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka perlu diperhatikan apakah data merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung. Sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat seperti pada tabel berikut. Di sini ada tabel sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Di sini ada scale, ada Higley, measure of central value, measure of dispersion, sum test of significance.
Bisa di sini ada nominal, ordinal, interval, rasio. Di sini ada komponen-komponen yang ada yang tidak. Di sini ada differential, ada diorders, ada distension, tidak ada unique origin, tidak ada. Di sini mode, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi seperti itu. Pembagian data dalam suatu variabel. Di dalam data ada jenis data, yaitu variabel kualitatif dan kuantitatif. Yang di kualitatif terdapat nominal dan ordinal. Yang di dalam kuantitatif terdapat interval dan rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenal pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan yang diakarkan nyata tersebut. Jika penelitian menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Suatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi, bagaimana jika yang akan diukur adalah variabel kinerja? Kinerja yang terjadi pada seorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi pada seorang cleaning service. Artinya, jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam pengukuran indikasi-indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur besarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama hal dengan uji validitas. Untuk mengukur reliabilitas sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti split halt, Abha-Corbett, test result, Rulon, Heot, dan banyak lagi lainnya. Di sini pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten. Apapun yang diukur dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama. Dari data yang dikumpulkan, jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur yang variabel belum tentu valid. Di sini ada gambar validasi dan reliabilitas. Di sini ada gambar reliable not valid. Gambarnya seperti ini. Valid non reliable, reliable, gambarnya seperti ini. Neither reliable or valid, gambarnya seperti ini. Both reliable and valid, ada gambarnya seperti ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah itu datanya dari saya sendiri, kalau ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.